Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadani Wihartoni. NIM saya 176 120 1289. Saya di sini ingin membahas teori dan praktek pengambilan keputusan di buku ini, dan ini yang membuat Dr. Hamdani SEMM MAK. Di sini saya ingin membahas bab 4 tentang timbangan etika dalam pengambilan bisnis atau pengambilan keputusan. Dan materi-materinya adalah yang pertama, etika dalam bisnis. Etika dalam bisnis, etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata etos dalam bentuk jamak, yaitu theta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Untuk poin yang B, etika tidak hanya dilakukan dalam kehidupan sosial, namun dalam praktek bisnis perlu dilakukan terutama dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh etika dalam bisnis adalah perjanjian. Pernah mendengar istilah mulutmu harimaumu? Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia bisnis istilah itu pun berlaku. Umumnya seseorang akan menilai orang lain dengan cara menyesuaikan perkataannya dengan perbuatannya. Jika perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, maka percayalah tidak akan didapat. Terlebih jika perkataan itu berupa sebuah janji. Janji memiliki nilai yang besar sehingga penentu integritas seseorang. Jika seorang tersebut jarang bahkan tidak pernah menepati janji, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan dengan mudah dapat dipercaya oleh orang sekitar. Jika hal tersebut terjadi pada seseorang pebisnis, maka dapat dipastikan bahwa usaha yang dapat dijalani akan sepi. Pelanggan, kepercayaan dari konsumen sangat penting dalam keberlangsungan bisnis. Jika pembisnisnya saja bukan orang yang suka menepati janji, bagaimana konsumen akan percaya pada produk yang dihasilkan oleh pembisnis? Untuk poin B, pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Setiap pemimpin ataupun manajer harus mempertimbangkan pengambilan keputusan. Manajer yang baik harus mempertimbangkan banyak alternatif yang dikarenakan keputusan seorang manajer merupakan keputusan yang bulat yang menyangkut banyak hal, sehingga keputusan tersebut perlu banyaknya pertimbangan seperti rapat kepala dari tiap bidang dalam suatu perusahaan, sehingga keputusan yang nantinya diberikan dapat tertuju baik bagi perusahaan yang dipimpinnya. Poin yang C, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Ada 4 jenis pendekatan dalam pengambilan keputusan. 1, pendekatan manfaat. 2, pendekatan individualisme. 3, pendekatan hak-hak moral. Dan 4, pendekatan keadilan. Untuk poin D, tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan ataupun organisasi mempunyai tanggung jawab bagi masyarakat ataupun pegawainya. Contohnya pemberian beasiswa bagi putra-putri karyawan yang berprestasi, sumbangan buku pelajaran bagi sekolah dasar, pembangunan jalan bagi lingkungan, pembangunan tempat ibadah dan fasum-fasos sesuai dengan ketentuan perusahaan. Poin yang E, manusia dan rasionalitas. Teori klasik menyatakan bahwa setiap keputusan manusia selalu mempertimbangkan aspek rasionalitas. Dalam artian, manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai utilitas atau nilai manfaat. Jadi, para pengambil keputusan harus memikirkan resikonya yang akan didapatkan. Yang E,
Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang perilaku organisasi. Setiap perilaku menjadi rujukan dan panduan untuk meningkatkan peran etika dalam organisasi, terutama pada saat pengambilan keputusan, sehingga perilaku tidak etis dalam pengambilan keputusan dapat dihindari. Untuk poin yang terakhir atau poin G, itu permasalahan terkait dengan etika bisnis dan penyelesaiannya. Setiap masalah yang berhubungan dengan etika bisnis perlu adanya formulasi penyelesaian, seperti membentuk lembaga yang memiliki kepedulian tinggi dengan persoalan etika bisnis setiap perusahaan, mengoptimalkan peran dan fungsi yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai salah satu driving force atau penggerak dalam mempercepat pembentukan masyarakat bisnis yang beretika dan bertanggung jawab, membangun konsep madani, menghindari penyelesaian masalah dengan kekerasan. Nah, inilah dan kesimpulannya dari pembahasan bab 4 tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan adalah setiap manusia untuk mengambil keputusan harus tahu dulu apa risiko dan apa manfaat yang akan dihasilkan. Itu sedikit presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.